baterai. Selamat sore Ibu Menteri. Selamat sore Ibu Menteri. Audionya Ibu Menteri bisa kedengaran? Belum ya? Sudah Bu. Masuk, ya? Sudah Ibu. Ya. Ya. Selamat. Bung Aidil silakan, bisa dipandu Bung Aidil. Selamat datang Bu Risma, terima kasih atas kehadirannya. Saya Aidil Fitri, Ketua Umum Poreder. Salam kenal Bu. Belum kedengaran. Bu Risma kayak sepertinya belum kedengaran di audionya. Selamat sore Bu Risma. Salam Selamat kenal. sore. Saya Aidil Fitri Bu, Ketua Umum Poreder. Terima kasih atas kehadiran Bu Risma. Mungkin ini untuk yang pertama kalinya Bu Risma hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan Bu. Boleh sedikit narasi mungkin Bu sebelum dimulai. Kami dari moderator melihat bahwa salah satu narasumber yang layak diundang adalah Ibu Risma. Beliau adalah tokoh yang berjuang di masa pandemik dari Wali Kota Surabaya yang sampai hari ini sudah memasuki di kancah perpolitikan nasional menjadi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kita tahu sama-sama beliau berjuang dengan APBD yang sangat terbatas di Kota Surabaya, namun sangat berhasil. Ada harapan besar dari bangsa Indonesia, khususnya rakyat. Kira-kira tangan dingin beliau bisa memberikan sentuhan-sentuhan yang mungkin lebih spektakuler bagi penuntasan masalah distribusi bantuan sosial yang mungkin kemarin sedikit mengalami kendala. Insya Allah ke depan akan lebih baik. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Menteri Risma, Tri Risma Maharini, 15 menit. Monggo Bu, silakan Bu. Terima kasih moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih, saya diundang di sini. Mohon maaf, saya tidak bisa ngikuti dari awal, tapi bahwa saat ini saya dipercaya oleh Bapak Presiden untuk mengelola anggaran. Terus terang, saya sebetulnya kalau pribadi ya saya takut, karena kalau saya serong sedikit maka nerakalah tempatnya. Ya kalau bagus sedikit ya saya bisa masuk surga. Nah karena itu ini terus terang beban yang sangat berat. Karena itu saya mencoba bagaimana akar masalahnya untuk kemiskinan itu bisa ditangani. Yang jadi masalah adalah saat kemudian saya juga harus memperbaiki bukan hanya data, bukan hanya bagaimana pertanggungjawaban keuangan, bagaimana kemudian output atau outcome-nya bisa dicapai dari hasil bantuan yang diberikan pemerintah daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun saya juga melihat penanganan Kementerian Sosial sebetulnya balai-balai kami itu ada di seluruh Indonesia. Namun kenapa kemudian salah satunya tidak bisa berfungsi maksimal adalah karena ada spesifikasi di tiap masing-masing balai. Karena itu saya juga harus membetulkan organisasi sehingga setiap masalah sosial yang terjadi di daerah itu akan bisa ditangkap oleh lembaga balai-balai kami yang ada di daerah. Itu yang pertama sebetulnya masalah data. Tadi saya sampaikan bahwa memang ada perbaikan data, tapi yang paling penting adalah kontrol di dalam pelaksanaannya, apakah itu memang seluruh bantuan itu sudah terdeliver dengan baik dan benar. Maksudnya bahwa target dari penerima bantuan itu betul atau benar. Nah, kemudian bagaimana setelah itu penggunaannya supaya tadi output dan outcome-nya itu bisa tercapai. Nah, itu yang pertama yang sekarang saya harus perbaiki. Tapi memang belum sempurna betul karena sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, minggu pertama bulan Januari kami harus bisa mengirimkan bantuan itu kepada seluruh masyarakat.
yang penerima, masyarakat penerima. Sehingga itu betul pola pemikiran Bapak Presiden, karena memang itu diharapkan akan menggerakkan ekonomi di seluruh Indonesia. Sehingga kenapa kemudian bantuan itu harus bisa terdeliver pada awal bulan Januari. Karena itu mungkin Januari tidak begitu sempurna betul, tapi kita akan perbaiki, dan kami saat ini lakukan bekerja sama dengan daerah. Jadi data itu kita kirim daerah, kita beri waktu, memang dikatakan sempit ya sempit, dikatakan enggak ya enggak, karena sebetulnya kalau ada database di daerah, maka akan sangat mudah untuk membetulkan kalau memang itu tidak betul. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kami mengajak seluruh insan yang ada di Kementerian Sosial untuk kemudian bukan hanya sekedar proyek ini selesai atau bantuan ini selesai, tapi adalah pertanggungjawaban kita secara moral kepada masyarakat, apakah itu memang bantuan itu atau apapun itu bentuknya, itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang saya coba ajarkan, sehingga kenapa kemudian saya melakukan berbagai survei lapangan untuk mencari dan mengetahui apa yang terjadi di daerah. Secara direct langsung saya ingin mengetahui dan kemudian berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Jadi itu yang hal pokok itu yang terus terang saya coba selesaikan untuk dalam waktu cepat ini. Jangka panjang adalah bagaimana kami jangka menengah adalah membuat integrasi di dalam bantuan tersebut, dan bukan sekedar bantuan, tapi yang utama adalah bagaimana kami memberdayakan mereka. Selain kami memberi, jadi kalau teorinya begitu, saya selalu buat teori seperti ini. Kalau warga itu belum sejahtera atau dia miskin, maka yang kita harus berikan adalah pertama bagaimana mengurangi pengeluaran. Mengurangi pengeluaran kita bisa berikan bantuan atau program-program yang sifatnya juga akhirnya kemudian bentuknya bantuan, meskipun kemudian harus sedikit bekerja. Nah, yang kedua adalah bagaimana memperbesar pendapatan. Nah, ini yang konsep ini yang coba saya lakukan. Jadi tadi pagi saya ketemu dengan para pemulung di Kelurahan Penjaringan di bawah tol. Nah, saya minta ini Wali Kota Kemensos jadi pemulung. Jadi saya minta sampah-sampah yang ada di kementerian itu kita bisa kumpulkan, kemudian untuk kita akan berikan pemulung, namun bukan sekedar dia mulung, kita akan berikan pelalatan, karena sebagaimana diketahui kalau plastik itu hanya dijual plastik, itu harganya sangat murah. Tapi begitu kita treatment sedikit dengan melakukan pengepresan atau packagingnya, maka dia bisa naik 4 kali. Nah, kemudian kalau kita lakukan misalkan pencacahan, maka dia harganya bisa yang diterima oleh para pemulung bisa 6 kali. Kemudian kalau sampai biji plastiknya, jadi itu bisa sampai 10 kali pendapatan dari pemulung. Nah, ini yang coba saya tingkatkan untuk bagaimana memperbesar kapasitas pendapatan. Selain kemudian menghidupkan engine yang kedua, yaitu para ibu-ibunya. Jadi para ibu-ibunya akan kita latih untuk bisa menambah income keluarga. Jadi itu prioritas yang kita berikan ke depan maupun saat ini. Itu saya kira mungkin nanti silakan kalau ada diskusi, monggo. Sementara itu saya akan coba menjawab pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas. Saya kembalikan ke moderator, monggo.